Syariah. Dipersembahkan oleh Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah masuk pada hari ke-28 Ramadan 1443 Hijriah. Rasanya sudah ingin sekali kita merayakan hari raya, dan rasanya kita sudah ingin merayakan kemenangan itu bersama-sama. Tapi seperti biasa, sebelum saya membahas tema kali ini, saya akan membuka dengan pantun. Bunga melati, wangi semerbak, mekar merekah di taman kota. Jumpa kembali di acara Kolak agar bertambah wawasan agama. Pemirsa, pada episode 28 ini saya akan membahas tema yaitu open house. Open house ini istilah yang memang sangat populer, terutama pada kira-kira beberapa tahun terakhir lah. Mungkin sudah 10 tahunan terakhir istilah ini sudah populer, bahkan mungkin sebelum itu juga sudah populer. Istilah ini memang tidak merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia, tetapi sesungguhnya dalam konteks budaya Indonesia ini ada tradisi seperti open house itu. Memang sekarang banyak sekali istilah-istilah dari bahasa Inggris yang digunakan di dalam keseharian kehidupan kita di masyarakat. Banyak sekali pengumuman-pengumuman di ruang publik itu menggunakan bahasa Inggris. Dan memang Indonesia ini termasuk negara yang ada seorang duta besar, bahkan beberapa duta besar yang ketemu saya di kantor PP Muhammadiyah mengatakan bahwa I'm so amazed with the use of English in Indonesia, katanya. Saya sangat kagum dan sangat agak terheran-heran juga dengan banyaknya penggunaan bahasa Inggris dalam kalangan masyarakat Indonesia. Tapi saya tidak akan membahas itu. Itu nanti urusannya pusat bahasa. Saya akan membahas open house dalam kaitannya dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu biasanya setelah kita sholat, kemudian kita saling bersalaman, kemudian saling mengunjungi ke rumah saudara-saudara atau ke rumah tetangga kita atau ke rumah karib kerabat. Semua rumah pintunya terbuka. Semua rumah pintunya terbuka. Tidak ada rumah yang terkunci karena semua orang membuka diri, mempersilahkan siapapun untuk datang ke rumah itu. Nah, inilah yang sebenarnya dalam budaya kita disebut sebagai open house itu. Walaupun sekali lagi open house itu tidak hanya terkait dengan Idul Fitri. Open house itu istilah umum yang terkait dengan misalnya juga perayaan keagamaan. Di dalam Islam Idul Adha, atau di agama lain misalnya Natal dan sebagainya, biasanya ada open house, atau Imlek itu juga biasanya ada open house itu. Kemudian dalam kesempatan lain, open house itu biasanya dikaitkan dengan ketika orang melakukan tasyakuran, ya, tanda bersyukur atas suatu kenikmatan atau atas suatu kebahagiaan atau suatu keberhasilan. Misalnya ketika seorang sedang lulus ujian misalnya, atau pernikahan, atau misalnya kelahiran, atau misalnya sedang dilantik untuk suatu jabatan. Itu biasanya juga diadakan open house di rumah sohibul hajat atau orang yang memang punya hajat itu. Atau juga bisa berarti
promosi suatu lembaga. Kalau di luar negeri itu sebelum penerimaan murid baru atau untuk promosi itu, sekolah-sekolah itu open house, di mana masyarakat bisa melihat keadaan sekolah itu, melihat fasilitasnya, dan juga berbagai kegiatan yang diselenggarakan di sekolah itu. Bahkan mungkin perusahaan-perusahaan tertentu itu juga melakukan open house, di mana perusahaan itu memperkenalkan berbagai produknya, kemudian memberikan konsultasi atau mungkin informasi kepada masyarakat yang berkunjung ke perusahaan atau suatu industri. Karena itu maka open house itu meniscayakan sebuah kegiatan di mana pengunjung itu bisa bebas masuk ke ruang-ruang, bisa bebas masuk ke tempat-tempat tertentu yang sebelumnya tidak boleh dan tidak memungkinkan untuk bisa dikunjungi. Open house itu satu saat di mana orang bisa datang tanpa harus diundang. Karena biasanya di kantor pemerintah, kalau kita mau ketemu itu harus pakai undangan. Kalau mau datang ke rumah orang itu harus pakai perjanjian atau pakai appointment. Tapi pada masa Idul Fitri open house ini semuanya bebas datang, semuanya dipersilahkan untuk berkunjung tanpa harus ada undangan dan sebagainya. Karena itu maka open house itu diselenggarakan sebagai pertanda kegembiraan, sebagai pertanda sukacita, dan pertanda keterbukaan serta pertanda persahabatan. Pada saat open house itu disediakan berbagai macam makanan yang diharapkan mereka yang datang bisa bebas menikmatinya. Mereka yang datang bisa bercengkerama dengan tuan rumah, berbicara hal-hal yang menyenangkan, berbicara mengenai persahabatan dan hal-hal yang lainnya. Nah, bagaimana kaitan open house itu dengan Idul Fitri dan dengan ajaran agama Islam? Kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, seperti biasa memasuki segmen kedua saya baca pantun. Karena nggak ada pemirsa yang kirim, saya bikin sendiri pantun itu. Semuanya mungkin sudah sibuk mempersiapkan open house, mungkin pemirsa tidak ada yang kirim pantun. Pantunnya, ke pasar pagi membeli kaos untuk seragam berolahraga. Usai Idul Fitri ada open house, silaturahim sanak saudara. Ini pantun buatan saya ini. Nah, ketika kita bicara tentang open house, maka kita bicara tentang bagaimana rumah itu begitu terbuka. Di dalam Islam disebutkan bahwa rumah itu adalah aurat. Rumah itu adalah aurat. Aurat itu artinya tempat di mana kita ini merasa terlindungi dan kita ini melindungi diri. Rumah kamu itu adalah aurat gitu. Sehingga karena itu maka tidak semua orang itu boleh datang atau masuk ke rumah orang lain tanpa seizin yang punya rumah. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kamu itu masuk ke dalam rumah yang rumah itu bukan rumah kamu, sehingga kamu itu tasta'nisu, kamu meminta izin atau diizinkan oleh yang punya rumah, wa tusallimu ala ahliha, dan kamu memberikan salam kepada pemilik rumah itu. Jadi jangan kita ini menjadi tamu yang tidak diundang. Jangan kita datang ke rumah yang kita tidak meminta izin, keluar masuk saja ke dalam rumah itu tanpa izin. Kalau kita kaitkan dengan hukum di Indonesia, kalau ada rumah yang di situ sudah ada pagarnya misalnya, kemudian kita masuk pagar tanpa izin dan yang punya itu mempermasalahkan yang kita lakukan, walaupun kita tidak mengambil apa-apa, hanya masuk saja ke pekarangan, itu sudah termasuk dalam tindakan kriminal. Karena itu maka ajaran Islam, jangan masuk rumah yang bukan rumah kamu tanpa seizin yang punya dan tanpa bersalam kepada yang punya, adalah ajaran yang berkaitan dengan betapa rumah itu sebenarnya adalah tempat yang tertutup. Bahkan di dalam rumah sekalipun itu ada kamar-kamar, ada hujroh, kamar-kamar. Bahkan di Quran itu sampai ada surat Al-Hujurat yang artinya kamar-kamar.
yang di dalam surat Al-Hujurat itu kita diberikan tuntunan bahwa ada adab, ada tata krama yang harus kita ikuti pada saat kita masuk ke rumah Nabi, ingin bertemu dengan Nabi, atau dalam pengertian yang luas, ada tata krama ketika kita berada di rumah orang, ketika kita masuk ke rumah orang. Di dalam Al-Quran juga diatur ada saat-saat di mana kita ini tidak boleh masuk ke kamar-kamar tertentu. Karena pada saat itu seorang sedang beristirahat. Kita tidak boleh masuk ke rumah orang suami istri pada saat siang hari. Karena biasanya dalam tradisi masyarakat Arab, mungkin juga sebagian tradisi kita, siang hari biasanya tidur. Karena tidur siang itu memang menurut para ahli kesehatan manfaatnya sangat baik untuk stamina kita. Dalam istilah bahasa Inggris sering disebut dengan take nap. Take nap itu artinya istirahat sejenak. Supaya apa? Kita kembali fresh karena stamina kita kemudian segar kembali. Ada saat-saat di mana kita tidak boleh masuk ke rumah. Karena di situ mungkin si empunya rumah atau yang sedang di kamar itu sedang membuka aurat atau sedang beristirahat. Sehingga di dalam rumah sendiri pun kita tidak boleh sembarangan masuk ke kamar-kamar yang juga bukan kamar kita. Sehingga kalau mau masuk harus tahu waktu, kalau mau masuk harus ketuk pintu. Inilah etika Islam tentang rumah itu. Karena itu maka kalau kemudian kita ada open house, sebenarnya ada saat di mana biasanya rumah itu tertutup. Tetapi sekarang rumah itu terbuka. Kenapa rumah itu terbuka? Karena pemiliknya sedang berbahagia. Di dalam hadis Nabi disebutkan kita memang dianjurkan bersilaturahim. Dan di dalam hadis Nabi disebutkan ada dua rumah. Yang satu disebut sebagai rumah yang indah, yang kedua disebut sebagai rumah yang tidak menyenangkan. Al-bait atau rumah yang indah adalah rumah yang luas dan banyak tamunya. Kalau ada rumah luas, itu kita melihatnya saya sudah senang. Dan rumah itu menjadi diberkahi karena banyak tamu yang datang ke rumah itu. Kenapa rumah itu banyak tamu? Karena pemilik rumah adalah orang yang akrab. Pemilik rumah adalah orang yang memiliki banyak sahabat. Kemudian yang kedua, rumah yang tidak disukai. Rumah yang tidak disukai itu adalah rumah yang sempit dan kotor. Sehingga Islam sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk menata rumah kita sehingga rumah itu menjadi rumah yang asri. Kalau tidak punya rumah yang luas, maka kita menata rumah kita yang kecil itu dengan penataan yang artistik, dengan kebersihan yang membuat semua orang merasa nyaman di situ. Kita tanami bunga-bunga, kita tanami dengan aneka warna tanaman yang membuat orang merasa nyaman berada di situ. Mungkin juga kita buatlah tempat kecil beranda di mana kita bisa bercengkerama dengan keluarga dan sebagainya. Tetapi rumah yang paling dicintai Nabi, yang beliau sebut sebagai surga, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, adalah rumah yang di dalamnya dihiasi dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Inilah rumah yang Nabi menyebutnya dengan surga. Nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Quran. Kemudian yang berikutnya, rumah itu selaksa surga karena kita berbahagia dengan keluarga tercinta di rumah kita itu. Karena itu dalam ungkapan bahasa Inggris ada dua istilah yang mengandung pengertian yang berbeda. Satu, istilah yang bernama house. Kemudian yang kedua bernama home. Nah, house itu adalah rumah dari sisi bangunannya. Sehingga belum tentu orang yang punya house itu bahagia di situ. Tetapi ada yang namanya home. Home itu adalah rumah di mana kita merasa bahagia walaupun rumah itu adalah rumah kontrakan. Mungkin rumah kontrakan tapi kita bahagia sehingga we feel at home. Kita merasa benar-benar berada di rumah, kita nyaman di situ karena bersama-sama dengan orang tercinta, karena kita menghiasi rumah kita itu dengan ibadah, dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat.
Bagaimana kaitan ini dengan open house? Bagaimana kita kemudian memaknai Idul Fitri dengan open house itu? Kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, open house itu bisa dilakukan orang karena yang pertama, pemilik rumah itu adalah orang yang open mind. Open mind itu artinya pikirannya terbuka. Kalau seorang itu pikirannya terbuka, maka dia akan melihat segala hal itu secara positif. Dia akan melihat segala sesuatu dengan pikiran yang menunjukkan bagaimana sukacita dia terhadap sesuatu. Orang yang open mind itu orang yang senantiasa husnudzon kepada orang lain. Orang yang open mind itu jauh dari sikap membenci orang lain, jauh dari sikap suudzon atau sikap-sikap lain yang menunjukkan pikiran yang tertutup, pikiran yang sempit, atau mungkin pikiran yang picik. Sehingga lawan dari open mind adalah close minded, orang yang jumut. Orang yang jumut pikirannya sempit seperti katak dalam tempurung. Itu saya kira ungkapan yang menunjukkan betapa orang itu tidak pernah kemana-mana dan pikirannya sempit, melihat sesuatu dari sisi negatif. Kalau sesuatu kita lihat secara positif, maka sesuatu menjadi indah. Kalau sesuatu kita lihat secara negatif, maka sesuatu yang indah itu menjadi jelek. Sehingga karena itu maka open house itu dimulai dari sikap dan pandangan yang terbuka atau open mind. Yang kedua, orang yang open mind itu adalah orang yang open heart, ya. Hatinya lapang, hatinya gembira. Sehingga kalau orang itu hatinya lapang, dia tidak mudah marah. Kalau orang itu hatinya lapang, dia menjadi orang yang pemaaf. Dia menjadi orang yang ramah dan orang yang senantiasa menebarkan rahmah. Karena itu maka kalau kita ini berhati lapang, maka kita tidak menjadi orang yang stres, tidak menjadi orang yang mengalami depresi. Sehingga di dalam Al-Quran itu kita mengenal ada surat Al-Insyirah yang oleh Muhammadiyah, oleh Profesor Haidar Nasir sempat dipopulerkan dengan teologi Al-Insyirah, di mana di situ kita diberikan oleh Allah 3 hal yang penting untuk kita senantiasa open heart, berlapang dada. Kita diingatkan, alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha dhahrok. Bukankah aku telah melapangkan dadamu Muhammad pada saat kamu itu memiliki banyak sekali beban dalam kehidupan, tetapi Allah kemudian melapangkan dada kamu sehingga kamu terasa ringan. Beban itu diringankan oleh Allah. Kemudian yang kedua, walaupun beban itu sangat berat, tapi kita hendaknya jangan merasa tertekan, karena Quran mengingatkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka beserta kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Kalau kita menggunakan pendekatan bahasa, al-usri itu disebutkan dalam bentuk isim makrifat. Dalam bahasa Inggris disebut dengan definite article. Sehingga kesulitan itu sesungguhnya tidak banyak. Sedangkan kemudahan, usra, itu disebutkan dalam bentuk nakiroh, yang artinya indefinite article. Artinya apa? Satu kesulitan itu disediakan banyak sekali jalan keluar. Sehingga karena itu maka kita tidak boleh menjadi orang yang pesimis, tidak boleh menjadi orang yang merasa kehilangan akal atau kehilangan cara dan kreativitas ketika sedang mengalami masalah, karena mesti ada jalan keluar atas berbagai persoalan itu. Kemudian yang ketiga, kalau suatu masalah selesai, maka hendaknya kita segera menunaikan tugas yang lainnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sehingga tidak boleh kita ini berleha-leha karena merasa pekerjaan sudah selesai. Tidak boleh kita ini terlalu euforia karena merasa
bahwa tugas sudah kita tunaikan. Islam mengajarkan kepada kita produktivitas, di mana kita senantiasa melaksanakan sesuatu yang baru ketika pekerjaan yang lama sudah selesai. Inilah teologi al-insyirah, inilah yang dimaksud dengan open heart. Sehingga karena itu maka seorang yang open heart itu senantiasa ceria, senantiasa optimis. Dia menyayangi semua orang, dia bahagia dengan siapapun yang dia temui, apalagi pada saat Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah open door. Ya, pintu-pintunya dibuka, siapapun dipersilahkan datang. Kita mengharapkan semua orang itu datang dengan ungkapan ahlan wa sahlan, marhaban bi hudurikum. Selamat datang ya, ahlan wa sahlan itu artinya rasakan seakan-akan kamu berada di rumah sendiri. Feel at home. Wa sahlan, semuanya anggap saja mudah seperti di rumah sendiri. Kemudian marhaban ya, kami menyambut kedatanganmu dengan penuh sukacita. Semua orang ketika menyapa dengan ungkapan apakah itu kula nuwun dalam bahasa Jawa, atau punten, atau sampurasun, atau assalamualaikum, dan berbagai bentuk ucapan itu semuanya dijawab dengan sukacita karena memang kita sedang bergembira. Sehingga open house itu adalah pertanda kebahagiaan, pertanda persahabatan, pertanda syukur kita atas anugerah Allah, terutama adalah syukur kita atas kemenangan merayakan Idul Fitri sebagaimana diperintahkan Al-Quran, agar kita walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kamu mengagungkan asma Allah, bertakbir sebagaimana yang ditunjukkan kepada kamu, dan agar kamu bersyukur. Tetapi ada hal yang penting untuk kita ingat. Open house tidak boleh kita jadikan sebagai arena untuk show of force, menunjukkan kehebatan kita. Ini loh, saya orang yang berhasil, saya orang yang top, saya orang yang paling berkuasa. Sama sekali itu bukan sesuatu yang ditentukan oleh agama. Mohon maaf juga, open house jangan dikaitkan dengan politik, sehingga open house kadang-kadang menjadi acara sowan politik ya, pisauanan politik gitu. Ini juga tidak boleh kita lakukan. Menurut saya, semangat kita open house itu adalah semangat di mana kita bersyukur atas nikmat Allah, semangat di mana kita memperkuat persahabatan, semangat di mana kita membangun relasi yang sebaik-baiknya dengan sejawat, dengan sahabat, dengan orang-orang yang tercinta, apapun agamanya, apapun partainya, apapun profesinya, apapun golongannya, semua adalah sahabat kita. Sehingga dengan open house itu kita menjadi masyarakat yang berbahagia. Open mind, open heart, dan open house adalah bagian dari bagaimana kita mengisi Idul Fitri dengan budaya yang bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariah